Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Noven Pramudia dari kelas 2 D4EA NRP 11101911014. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode peramalan kuadratik ke atas. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Matematika 4. Pengertian dari metode kuadratik. Metode kuadratik ini menggunakan data yang secara random berfluktuasi membentuk kurva kuadratik. Metode ini digunakan untuk meramalkan permintaan produksi dari konsumen. Dengan meramalkan permintaan produksi, diharapkan dengan metode kuadratik, jumlah barang yang diproduksi dapat sama dengan permintaan dari konsumen. Dengan begitu, barang yang diproduksi tidak lebih dari atau tidak kurang dari permintaan dari konsumen, sehingga tidak ada kerugian. Apabila barang yang diproduksi lebih dari permintaan konsumen, maka akan ada sisa barang yang tidak laku, sehingga timbul kerugian. Sedangkan apabila barang yang diproduksi kurang dari permintaan konsumen, maka akan menimbulkan kekecewaan terhadap konsumen. Selanjutnya adalah langkah penyelesaian metode kuadratik. Yang pertama adalah membuat tabel kuadratik. Selanjutnya adalah mengisi kolom D, yaitu waktu, dan kolom DT, yaitu permintaan. Setelah itu adalah mengisi T kuadrat, dan T pangkat 3, T pangkat 4, T dt, dan T kuadrat dt. Setelah masing-masing kolom diisi, maka setiap kolom ini dijumlah atau dicari nilai sigmanya. Setelah selesai mengisi tabel kuadratik tadi, maka kita dapat menentukan persamaan kuadratiknya, yaitu dx T sama dengan A plus BT plus CT kuadrat, dengan T sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang terakhir adalah menentukan jumlah permintaan produksi ke T. Rumusnya adalah sebagai berikut. Untuk sebelum kita dapat mencari nilai A, B, dan C ini, maka kita perlu mencari nilai alfa, beta, gamma, theta, dan delta. Untuk mencari nilai alfa adalah sigma dari T dikalikan sigma T kuadrat dikurangi N, yaitu jumlah data dikalikan sigma T pangkat 3. Untuk mencari nilai beta adalah sigma T yang dikuadratkan dikurangi jumlah data dikalikan sigma T kuadrat. Untuk mencari nilai gamma adalah sigma T kuadrat lalu dikuadratkan dikurangi dengan jumlah data dikalikan sigma T pangkat 4. Theta, untuk mencari nilai theta adalah sigma T kuadrat dikalikan sigma YT. YT ini sama dengan DT pada tabel tadi dikurangi jumlah data dikalikan sigma T kuadrat dikalikan YT. Untuk mencari nilai delta adalah sigma T dikalikan sigma YT dikurangi jumlah data dikalikan sigma YT. Sigma T YT. Setelah mencari nilai alfa, beta, gamma, theta, dan delta, maka kita dapat mencari nilai A, B, dan C dengan mensubstitusikan nilai-nilai tersebut ke dalam persamaan ini. Setelah itu nilai A, B, dan C dapat dicari dan persamaan kuadratiknya dapat ditentukan, yaitu dengan mensubstitusikan nilai A, nilai B, dan nilai C. Untuk lebih memahami lagi, selanjutnya saya akan menampilkan contoh permasalahan yang dapat diselesaikan dengan metode kuadratik.
Berikut adalah contoh permasalahan yang dapat diselesaikan dengan metode kuadratik. CV Citamakmur merupakan produsen sandal. Pada tahun 2020, bulan Januari sampai Mei, secara berturut-turut, CV Citamakmur telah memenuhi permintaan produksi sandal sebanyak 55 pasang, 64 pasang, 80 pasang, 102 pasang, dan 115 pasang. Yang ditanyakan adalah berapa pasang sandal yang harus diproduksi untuk 10 bulan ke depan. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat tabel kuadratik. Lalu mengisikan nilai T dan nilai dt. T adalah waktu dan dt adalah permintaan FT. Setelah itu kita dapat mengisikan nilai T kuadrat, yaitu nilai T ini dipangkatkan 2, lalu T pangkat 3, nilai T ini dipangkatkan 3, dan T pangkat 4, nilai T ini dipangkatkan 4. Kemudian kita dapat mengisi kolom T dt, yaitu kita dapat mengalihkan kolom T ini dengan kolom dt. Setelah itu kita dapat mencari T kuadrat dt, yaitu kolom ini dikalikan dengan kolom dt. Setelah semua terisi, maka kita dapat mencari nilai sigmanya, yaitu pada T adalah 15, pada T kuadrat adalah 55, pada T pangkat 3 adalah 225, T pangkat 4 adalah 979, dt adalah 416, T dt adalah 1406, T kuadrat dt adalah 5538. Setelah itu kita harus mencari nilai alfa, beta, gamma, theta, dan delta dengan persamaan berikut. Yang pertama adalah alfa, yaitu mensubstitusikan nilai sigma T dikalikan sigma T kuadrat dikurangi banyak data dikalikan sigma T pangkat 3. Disubstitusikan adalah 15 dikali 55 dikurangi 5 kali 225, menghasilkan nilai min 450. Kemudian adalah nilai beta, yaitu sigma T kuadrat, sigma T yang dikuadratkan dikurangi dengan banyak data dikalikan sigma T kuadrat, menghasilkan nilai min 50. Untuk nilai gamma adalah sigma T kuadrat yang dikuadratkan dikurangi dengan banyak data dikalikan sigma T pangkat 4, menghasilkan nilai min 1870. Untuk nilai delta adalah sigma T kuadrat dikalikan sigma YT. Untuk YT ini sama dengan nilai dt ini, dikurangi dengan banyak data dikalikan sigma T kuadrat YT. Kemudian untuk nilai delta adalah sigma T dikalikan sigma YT dikurangi banyak data dikalikan sigma T YT, menghasilkan nilai min 790. Setelah nilai alfa, beta, dan gamma ditentukan, maka kita dapat mencari nilai A, B, dan C dengan mensubstitusikan nilai-nilai tersebut ke persamaan ini. Yang pertama, kita dapat mencari nilai B, yaitu dengan cara mensubstitusikan nilai gamma dikalikan delta dikurangi theta dikali alfa dibagi gamma dikali beta, gamma dikali beta dikurangi alfa kuadrat. Setelah itu disubstitusikan, yaitu min 1870 dikali min 790 dikurangi min 4810 dikali min 450 dibagi dengan min 1870 dikalikan min 50 dikurangi min 450 kuadrat, menghasilkan nilai 6,3. Lalu kita mencari nilai C, yaitu mensubstitusikan nilai theta dikurangi B dikali alfa dibagi gamma.
Setelah disubstitusikan, yaitu min 4.810 dikurangi 6,3 dikali min 450 dibagi min 1.870 menghasilkan 1,056. Untuk memudahkan perhitungan nanti, maka kita dapat melakukan pembulatan ke atas, yaitu sebesar 1 menjadi 1,1. Setelah nilai B dan C ini ditentukan, maka kita dapat mencari nilai A, yaitu mensubstitusikan nilai sigma YT dibagi N dikurangi B dikali sigma T dibagi N dikurangi C dikali sigma T kuadrat dibagi N, di mana N ini adalah banyak data yang telah diketahui. Setelah disubstitusikan adalah 416 dibagi 5 dikurangi 6,3 dikali 15 dibagi 5 dikurangi 1,1 dikali 55 dibagi 5 menghasilkan 39,6. Setelah nilai A, B, dan C ini sudah ditentukan, maka kita dapat mencari nilai persamaan kuadratiknya, yaitu tinggal mensubstitusikannya saja, yaitu nilai A 39,6, nilai B 6,3, dan nilai C 1,1. Setelah model kuadratik didapatkan, maka kita dapat menjawab pertanyaan berapa pasang sandal yang harus diproduksi untuk 10 bulan ke depan. Untuk bulan ke-6, yaitu tinggal mensubstitusikan saja, yaitu mengganti nilai T dengan 6. T kuadrat diganti dengan 6 kuadrat. Hasilnya adalah 117. Untuk T sama dengan 7, yaitu mengganti nilai T menjadi 7 dan T kuadrat menjadi 49, menghasilkan 137,6. Karena ini nilai permintaan, maka tidak mungkin nilainya adalah desimal, sehingga dapat dibulatkan ke atas menjadi 138. Untuk T sama dengan 8, yaitu mengganti nilai T menjadi 8 dan T kuadrat menjadi 64, dan didapatkan hasil 160,4 jika dibulatkan menjadi 161. Untuk D aksen 9, maka mengganti nilai T menjadi 9 dan nilai T kuadrat menjadi 81, sehingga dihasilkan 185,4. Untuk T sama dengan 10 sampai dengan T sama dengan 15, yaitu sama, yaitu hanya mensubstitusikan nilai T dan T kuadratnya saja. Kemudian jika hasilnya desimal, maka dilakukan pembulatan ke atas. Jika data-data yang didapatkan tadi diplot dalam sebuah grafik PDB, maka akan menghasilkan kurva kuadratik seperti ini. Dari kurva ini dapat dilihat bahwa data akan selalu mengalami peningkatan, sehingga metode ini dinamakan sebagai metode peramalan kuadratik ke atas. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.